Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait matematika di balik feedforward neural network. Jadi di sini ada analisis operasi vektor dan matriks pada multilayer perseptron. Di sini ada arsitektur dasar jaringan saraf tiruan. Yang mana di sini ada arsitekturnya itu yang mana 321, di mana input layernya 3, terus dan layernya itu 2, terus output layernya itu 1. Untuk memudahkan matematika feedforward, jadi kasus ini menggunakan struktur model input layernya itu memiliki 3 node, yaitu X1, X2, dan X3. Untuk hidden layernya memiliki 2 perseptor, yaitu O1 dan O2. Output layernya memiliki 1 perseptor utama, itu I. Jadi setiap garis penghubung merepresentasikan komponen bobot tunggal atau weight yang memberikan nilai input. Dan di sini ada distribusi bobot input ke hidden layer. Sini ada contoh gambarnya seperti ini. Yang dimana untuk mendapatkan O1 itu yang mana X1 dikali dengan W11, terus X2 dikali dengan W12, terus X3 dikali dengan W13. Untuk mendapatkan O2 itu X1 dikali dengan W21, X2 dikali dengan W22, terus X3 dikali dengan W23. Jadi setiap sinyal input didistribusikan ke seluruh perseptor pada hidden layer dengan bobot masing-masing, yang dimana input X1 dengan bobot W11 menuju O1 dan bobot menuju H2 atau O2, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi angka pertama ini merujuk pada ID perseptor tujuan, angka kedua merujuk pada urutan inputnya. Dari sini ada kombinasi linear pada hidden layer, yang dimana perseptor pertama itu O1 itu untuk menghasilkan output O1 melalui fungsi aktivasi F, dimana O1 sama dengan F dimana X1 dikali W11 plus X2 dikali dengan W12 plus X3 dikali dengan W13. Untuk mendapatkan perseptron 2 atau O2, menghasilkan output O2 melalui fungsi aktivasi F. Jadi seluruh kombinasi penjumlahan perkalian ini dikirimkan menuju fungsi aktivasi non-linear. Di sini ada formulasi matriks input ke hidden. Jadi proses komputasi paralel di dalam hidden layer dapat dijelaskan secara ringkas sebagai hasil perkalian dot product antara vektor input dengan matriks bobot. Di sini ada O1, O2 sama dengan F, X1, X2, X3 dikali dengan 1, 2, 3, W21, W22 mana, kolom dikali dengan baris. Jadi pemahaman perkalian matriks ini sangat krusial saat membangun arsitektur neural network dari dasar atau from scratch. Di sini ada komputasi menuju layer output. Jadi seperti gambar sini adalah untuk mendapatkan nilai output atau Y aksen, yang dimana O1 dikali dengan WO1 terus O2 dikali dengan WO2 sehingga menghasilkan Y aksen. Jadi nilai keluaran dari hidden layer O1 O2 kini bertindak sebagai input baru bagi layer berikutnya. Jadi nilai estimasi awalnya itu Y aksen dihitung dengan mengalihkan vektor output hidden terhadap bobot output WO1 WO2. Ini untuk bobotnya itu Y aksen dengan fungsi aktivasi O1 dikali dengan WO1 plus O2 dikali dengan WO2. Jadi di sini ada formulasi matriksnya itu Y aksen dengan vektor kolom dikali dengan vektor baris atau vektor dot product. Dan di sini ada ekstensi output layer multi perseptron. Itu sendiri seperti di gambar, dimana untuk mendapatkan nilai satu aksen dan dua aksennya itu, dimana O1 dikali dengan WO11 plus O2 dikali dengan WO12, untuk mendapatkan di dua aksennya itu WO1 dikali dengan WO21 terus O2 dikali ditambah dengan WO22 hingga menghasilkan Y2 aksen. Jika modal nanti kita dari satu output, misalnya yang satu aksen dan yang sistem buatnya kembali diulang. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, meskipun jumlah node bertambah, fondasi dasarnya tetap menggunakan perkalian linear antar layer. Di sini adalah formasi matriks multi output dari gambar yang tadi. Nah, untuk mendapatkan satu aksennya itu futilitasi O1 dikali dengan WO11 plus O2 dikali dengan WO12, dua aksennya F O1 dikali dengan WO21 plus O2 dikali dengan WO22. Jadi dalam skenario multi output, dulu kalkulasi prediksi vektor disamakan ke dalam notasi perkalian matriks tingkat lanjut berikut, yang mana ya satu aksen dua aksen dengan F, yang mana vektor kolom dikali dengan vektor baris, vektor kolom dikali dengan vektor baris itu perkalian matriks dan product. Dan ini ada tahap akhir feed forward atau kalkulasi error. Jadi untuk mendapatkan nilai selisih loss, di sini adalah untuk struktur arsitekturnya itu mendapatkan nilai di satu aksennya itu, yang dimana Y1 dengan Y1 dikurang di satu aksen. Untuk mendapatkan Y2 aksennya itu error di Y2 aksennya itu Y2 dengan Y2 dikurang Y2 aksen.
Jadi setelah nilai estimasi tebakan atau Y aksen diperoleh, langkah selanjutnya adalah mengukur tingkat kesalahan berdasarkan permutasi UI yang dimana rumusnya seperti di gambar. Jadi vektor inilah yang memicu fungsi umpan balik pada algoritma backpropagation untuk memperbaiki bobot. Ini ada formulasi matriks mutual output, yaitu dalam skenario mutual output. Dulu kalkulasi error feed forward disederhanakan ke dalam notasi perkalian matriks tingkat lanjut berikut, yang dimana E1, E2 sama dengan E1 dikurang 1 aksen, E2 dikurang 2 aksen. Dan ini ada catatan teknis integrasi komponen bias, jadi penimbangan vektor. Jadi dalam analisis video ini, nilai bias ditambahkan sebagai operasi penimbangan vektor tepat setelah perkalian matriks bobot selesai dilakukan sebelum memasuki fungsi tipasi. Nah, fungsi pergeseran bias berfungsi penting untuk menggeser kurva aktivasi ke kiri atau ke kanan, memberikan fleksibilitas tambahan bagi model luar perkalian bobot atau Y. Jadi untuk kesimpulan lalu pelajar feed forward itu di sini ada fase layar inputnya, tulisan vektor input E, wire hiddennya U sama dengan F hidden dikali X plus B, atau baik layar outputnya Y F output dikali dengan O plus B, evaluasi vektor sinyal error Y dikurangi aksen. Jadi proses feed forward sebenarnya bergantung pada kelancaran eksekusi aljabar linear di vektornya. Saya akan melanjutkan terkait penambahan bias pada multilayer perseptron. Di sini ada penambahan bias pada feed forward multilayer perseptron. Jadi integrasi vektor bias dalam operasi aljabar linear jaringan syarat tiruan. Apa sih itu bias? Jadi bias merupakan sebuah nilai parameter tambahan di dalam perseptron yang nilainya akan terus diperbarui atau diupdate selama proses training, sama seperti nilai bobot atau Y. Jadi berbeda dengan bobot yang terhubung langsung ke neuron sebelumnya, bias tidak memiliki variabel input maupun output. Jadi di sini ada karakter utama bias. Yang pertama itu nilainya ikut diupdate via backpropagation, berdiri sendiri tanpa adanya variabel input. Inputnya dapat berupa 0 dan 1, berperan sebagai nilai intercept pada model linear. Dari sini mengapa bias sangat diperlukan? Jadi yang pertama itu dia dapat mengatasi input sempurna internal. Jadi apabila seluruh input X1, X2, X3 dan bernilai 0, maka hasil perhitungan kombinasi linear tanpa bias berarti menghasilkan nilai 0. Dan sini dia dapat melakukan fleksibilitas garis keputusan. Jadi adanya parameter bias memastikan perseptron tidak menghasilkan nilai non mutlak, sehingga nilai aktivasi neuron dapat bergeser secara fleksibel mengikuti pola tabel. Dari sini ada alur bias pada hidden layer. Di sini integrasi vektor bias yang dimana inputnya 1, 2, 3, untuk hidden layernya itu O1 dan O2. Jadi pada hidden layer setiap perseptron O1, O2 menerima sambungan layar dari input luaran dan juga sebuah bias unik, yang mana perseptron O1 menerima bias B1, setiap perseptron O2 menerima bias B2. Jadi kombinasi ini melengkapkan struktur affine transformation sebelum fungsi aktivasi dijalankan. Di sini ada formulasi matriks hidden layer. Operasi penambahan bias pada hidden layer direpresentasikan melalui penjumlahan vektor selepas operasi penambahan matriks selesai, di mana O1, O2 sama dengan F fungsi tipasinya, vektor kolom dikali dengan vektor baris ditambah dengan bias B1, B2. Jadi seterusnya setiap komponen vektor hasil akan diproses secara individu melalui fungsi aktivasi O1 sama dengan F net H1 dan O2 sama dengan F net H2. Di sini ada alur bias pada output layer, dapat tidak bisa digambar, yang dimana sini ada biasnya itu BO1 dan BO2. Jadi pemrosesan multi output ketika sinyal keluaran dari hidden layer O1, O2 diteruskan ke output layer. Setiap perseptron tujuan atau Y1, Y2 nya juga akan menerima vektor bias output masing-masing. Jadi perseptron output Y1 menerima bias BO1, perseptron output Y2 menerima bias BO2. Di sini ada formulasi matriks lengkap output, yang mana persamaan lengkap komputasi feed forward untuk menghasilkan fungsi awal berupa vektor tebakan Y1 aksen dan Y2 aksen tuliskan sebagai Y1 aksen, Y2 aksen dengan fungsi tipasinya O1, O2, yang mana vektor kolom dikali dengan vektor baris ditambah dengan bias BO1 dan BO2. Di sini adalah perhitungan vektor sinyal error, yang dimana persamaan sebaran luas. Di sini adalah gambar arsitekturnya. Jadi penambahan bias pada tahap feed forward tidak mengubah mekanisme dasar perhitungan sinyal kesalahan atau error sinyal, di mana untuk mendapatkan error pertama itu yang menangkan Y1 dikurangi Y1 aksen, mendapatkan error 2 itu Y2 dikurangi Y2 aksen. Jadi pada tahap awal pelatihan seluruh bobot dan bias direalisasi secara acak atau teman menghasilkan error yang kemudian diperbaiki melalui proses backpropagation. Di sini ada formulasi
vektor matriksnya yang mana? Satu dikurangi 1 aksen, dikurangi 2 aksen. Sini adalah ringkasan operasi aljabar linear. Jadi alur lengkap penambahan bias dalam satu lapisan jaringan saraf melimpahkan kombinasi dua operasi utama, yang dimana tahapan kerja yang pertama itu bobot input, bobot dikali input, yang dimana jenis operasi matematiknya itu perkalian matriks atau dot product, yang mana dimensi outputnya itu vektor kolom n dikali 1, terus integrasi biasnya itu jenis operasi matematikanya itu vektor atau elemen-wise addition, terus vektor kolom n kali 1 hasil aktivasi transformasi fungsi linear, vektor output lapisan n dikali 1. Kesimpulan alur feed forwardnya itu fondasi sebelum pelajaran. Jadi pemahaman mengenai proses integrasi sinyal input, bobot dan bias dengan bentuk representasi matriks menjadi tahap krusial. Belum masuki proses perhatian serta pembuatan parameter melalui metode backpropagation. Jadi mungkin kita akan masuk ke backpropagation pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.